Shalom, selamat pagi anak-anak MEM kelas 5. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan materi melengkapi informasi dalam bentuk peta pikiran. MEM akan jelaskan 3 hal. Yang pertama adalah pengertian peta pikiran, kedua fungsi peta pikiran, dan yang ketiga cara atau langkah-langkah membuat peta pikiran. Baik, masuk kita ke bagian yang pertama, pengertian peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci atau diagram. Yang kedua, fungsi dari peta pikiran. 1. Meningkatkan daya ingat. 2. Mengabaikan informasi yang tidak perlu. 3. Urutan informasi relatif lebih jelas. 4. Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata acuan. Bagaimana langkah-langkah membuat peta pikiran? Yang pertama, siapkan kertas dan buat lingkaran di tengahnya. Yang kedua, letakkan gagasan utama di tengah lingkaran. Ketiga, tambahkan cabang untuk membuat poin-poin kunci. Keempat, tulis kata kunci untuk setiap cabang. Dan yang kelima, kembangkan dengan menambah ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Contoh, jahe mempunyai banyak manfaat. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe juga dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Apa yang menjadi gagasan utama dari paragraf tersebut? Gagasan utamanya adalah manfaat jahe. Kita boleh menambahkan rantingnya dan menggunakan aspek untuk mencari informasi. Ranting yang pertama, apa manfaat jahe? Ranting yang kedua, di mana sajakah tanaman jahe ditanam? Dan ranting yang ketiga adalah mengapa jahe dijadikan minuman? Dalam ranting-ranting itu, kita jawab pertanyaan dari aspek mencari informasi tersebut. Apa manfaat jahe? Manfaat jahe dapat dijadikan sebagai bumbu dapur atau minuman penghangat tubuh. Ranting yang keduanya, di mana sajakah tanaman jahe ditanam? Tanaman jahe dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Ranting yang ketiga, mengapa jahe dijadikan minuman? Jahe dapat dijadikan minuman karena dapat menghangatkan tubuh. Itulah isi daripada peta pikiran tersebut. Baik anak-anak MEM, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang MEM terangkan dapat dimengerti. Sebagai tugas di rumah adalah baca teks polusi udara halaman 27 latihan 2. Setelah itu lengkapi peta pikiran polusi udara. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati.